Baik, kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Materi kita ada 4. Yang pertama adalah konsep ketahanan pangan. Yang kedua adalah sejarah ketahanan pangan. Dilanjutkan dengan kebijakan ketahanan pangan. Dan nanti yang terakhir adalah ukuran dan indikatornya. Mestinya ketahanan pangan itu setidaknya 3 pertemuan, tapi karena kurikulumnya memang hanya 1 pertemuan, ya kita kebut lah, tidak apa-apa. Insya Allah 1 jam selesai. Baik, ketika kita bicara penyediaan pangan, maka kita tidak bisa lepas dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kemudian kita bicara peran pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyat, maka ada sebuah hadis dari Rasulullah. Isinya itu doa. Doanya menarik sekali. Ya Allah, barang siapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Dan barang siapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu dia bersikap lemah lembut dengan mereka, maka kasihanilah dia. Jadi, ini adalah doa Rasulullah bagi para pemimpin, bagi para pemerintah yang mengatur kehidupan rakyat. Nah, salah satu kewajiban pemerintah ya tentu saja ini ya menyediakan pangan yang mencukupi. Nah, itulah konsep ketahanan pangan. Nanti kita lihat ketahanan pangan itu seperti apa seharusnya. Di Indonesia, ketahanan pangan itu sudah menjadi perhatian sebenarnya sudah sejak tahun 70-an. Tetapi kita memiliki undang-undang yang mengatur itu baru di tahun 96, kemudian diperbarui di tahun 2012. Di Undang-Undang Pangan 2012 itu ada definisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan Juan tuh perseorangan. pencinta Taylor Swift ya. Kalau kata Zaki, TSDKK. TSDKK tuh pencinta Taylor Swift dan lain-lain kayak yang Siapa itu? Ariana, Yoga. Ya pokoknya yang barat-barat. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Poin pertama itu dari negara sampai perseorangan. Kemudian ukurannya apa? Secara sederhana di undang-undang ini disebut tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Nah, itu poin keduanya. Kemudian poin ketiganya adalah tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Kemudian poin keempatnya adalah supaya kita bisa Udah hidup mulai. Udah sehat, mulai. aktif, produktif secara berkelanjutan. Tuh, nanti kita lihat secara internasional bedanya apa dengan yang punya kita ini. Ketahanan pangan di Indonesia itu memiliki kekhasan. Ada hal yang khas yang membedakan kita dari ketahanan pangan secara global. Kemudian mengapa penting
Karena ketahanan pangan itu nanti menentukan banyak hal. Ketahanan pangan kita itu terkait dengan kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi, tapi juga berhubungan dengan dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan juga dimensi politik. Nah, kita pernah membahas bagaimana presiden pertama dan presiden kedua kita itu jatuh karena harga pangan. Dan semua pemimpin itu akan berpikir bagaimana caranya supaya memberikan pangan yang cukup. Ketika pangan yang diberikan kepada rakyat, yang disediakan bagi rakyat itu cukup, maka mereka akan lebih mudah diatur. Begitu. Dan bahkan kalau bisa ya memperpanjang kekuasaan tentu saja. Nah, FAO, FAO itu bagian dari PBB yang menangani Food and Agriculture, pangan dan pertanian, itu mendefinisikan ketahanan pangan sebagai keadaan ketika semua orang kapan saja memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat. Apa bedanya dengan punya kita? Di Indonesia, kita mempertimbangkan aspek agama, keyakinan, dan budaya. Di definisinya FAO, itu tidak. Jadi itulah kekhasan kita. Ini tidak lepas dari negosiasinya umat Islam supaya aspek agama itu dimasukkan dalam definisi ketahanan pangan. Karena dalam Islam kita memang wajib mengkonsumsi yang halal saja. Tidak boleh mengkonsumsi yang tidak halal. Hmm. Definisi FAO di atas itu kemudian memberikan 4 dimensi bagi kita. Yang pertama adalah ketersediaan yang cukup. Jadi jumlahnya cukup, otomatis produksinya juga harus cukup, lahannya harus cukup, jumlah petaninya harus cukup, dan lain-lain. Kemudian aksesnya. Akses, kita pernah bahas, akses itu artinya keterjangkauan, itu artinya ada uangnya, ya, barangnya ada, dan kita bisa menjangkau barang itu. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan pangan yang tepat atau utilisasi. Itu maknanya adalah bagaimana tubuh kita bisa menggunakan makanan kita, memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita, serta stabilitas stok dan harga. Dari 4 dimensi ini kita bisa membuat ukuran-ukuran untuk melihat ketahanan pangan. Secara sederhana begitu. Nah, Indonesia nanti mengembangkan model ukuran yang lebih kompleks daripada ini. Nanti kita lihat. Di Indonesia itu kita biasa menyebut ada 3 dimensi ya. Dari 4 ini diperas menjadi 3. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Stabilitas stok dan harga di Indonesia itu masuk ke ketersediaan. Bagaimana kita bisa menyediakan makanan secara stabil dari jumlah dan juga harganya. Maaf. Baik, ini tadi sudah kita bahas ya, hubungan antara bagaimana pemerintah menyediakan pangan dengan bagaimana pemerintah menstabilkan kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik. Kita tahu bahwa setiap penguasa itu pasti akan berpikir menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya dulu supaya mereka tidak memberontak, supaya mereka tidak menentang. Itu dulu awalnya. Yang penting itu diberikan, nanti insya Allah yang lain lebih mudah. Orang nggak akan mau sekolah, nggak akan mau belajar tinggi kalau kebutuhan pangannya saja belum terpenuhi. Begitu. Nah,
Sekarang kita melihat sejarah ketahanan pangan dulu. Kita mulai dari pasca Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi Eropa itu hancur lebur. Banyak negara kesulitan ekonomi, banyak rakyat di Eropa kemudian mengalami banyak masalah, mulai dari kemiskinan, penyakit, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1935, ada sebuah survei yang dikemas dalam laporan berjudul Nutrition and Public Health. Di situ dibahas tentang terjadinya kekurangan pangan di negara miskin. Negara miskin itu ya tentu saja negara-negara yang kalah perang atau terdampak karena Perang Dunia, terdampak negatif karena Perang Dunia Pertama, itu yang dimaksud. Muncul organisasi yang namanya Liga Bangsa-Bangsa, bukan PBB ya, ini belum jadi PBB, belum ada PBB. Dulu ada sekumpulan negara yang kemudian membuat sebuah kumpulan yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Eh, di situ, di liga itu ada divisi kesehatan. Mereka mencoba menganalisis situasi kelaparan dan kekurangan gizi ini. Dan akhirnya mereka menghasilkan penjelasan hubungan antara gizi dan ketahanan pangan. Mereka kemudian berpikirnya sangat sederhana. Kita lihat, peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan membawa kemakmuran bagi pertanian dan juga berdampak pada industri. Jadi yang mereka pikirkan baru produksinya diperbanyak. Produksi banyak, kalau distribusinya buruk juga tidak terjangkau. Produksinya banyak, kalau daya beli masyarakat rendah tidak terjangkau. Jadi mereka berpikirnya masih di satu tahap, satu step saja, yaitu meningkatkan produksi pangan. Cukupkah step itu? Tentu saja tidak, karena kekurangan pangan itu terjadi di banyak negara. Otomatis bukan hanya produksi, tetapi juga distribusi perlu dipikirkan. Di sini, distribusi belum terpikirkan dengan baik. Karena pada masa itu, transportasi masih sangat kuno, kapal juga masih sangat tergantung pada cuaca, pesawat juga belum banyak. Kemudian dunia dihantam Perang Dunia Kedua, lebih luas daripada Perang Dunia Pertama. Asia itu tidak kena Perang Dunia Pertama, tapi Asia kena Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah, setelah Jerman kalah, muncullah organisasi PBB. Di PBB muncul bahkan Badan Pangan Dunia atau FAO, Food and Agriculture Organization itu. FAO kemudian mengadakan survei di tahun 46. Tujuannya mengetahui kecukupan pangan terutama energi. Kenapa hanya energi? Ya karena waktu itu yang terpikirkan baru energi dan seperti lemak, maaf kok lemak, protein, vitamin, mineral itu kan pengetahuan manusia tentang zat gizi tersebut belum terlalu banyak, belum terlalu luas, sehingga memang hanya di energi dulu. Hasilnya tahun 45, sepertiga populasi dunia tidak mendapatkan energi yang cukup. Nah, apa yang dipikirkan berikutnya? Yang dipikirkan berikutnya masih sama seperti yang tadi. Peningkatan produksi pertanian. Hasilnya luar biasa karena kemudian terjadi surplus hasil pertanian
yang mencapai lebih dari 50% dalam kurun waktu 50 sampai 60 tahun 50 sampai 60. Sudah cukup belum? Belum, karena mengatasi masalah pangan tidak hanya dengan produksi. Distribusi belum terpikirkan juga waktu itu. Jadi di banyak negara maju, produksi pangannya banyak, sementara di banyak negara miskin, produksi pangannya belum banyak, rakyatnya masih lapar. Tapi makanan tidak dibawa, tidak dipindah. Sehingga dirasakan perlu untuk mengelola surplus pertanian yang dihasilkan ini. Tapi ini juga belum berjalan dengan baik. Baru pada tahun 60 ada resolusi tentang ketentuan penyaluran surplus pangan kepada mereka yang kekurangan pangan. Jadi ada badan dunia namanya WFP, World Food Program, itu yang ditugasi untuk melihat mana yang surplus, mana yang kurang, kemudian memikirkan bagaimana memindah makanan dari yang surplus kepada yang kurang. Kemudian di tahun 70-an ada masalah baru. Apa itu? Yaitu beberapa wilayah dunia itu mengalami musim yang kurang menguntungkan. Gitu ya. Produk panennya menurun sehingga mereka perlu mengimpor pangan. Nah, pada tahun 74 di Konferensi Pangan Dunia di Roma, kesadaran akan ketahanan pangan itu terbentuk. Baru mulai ngeh bahwa oh kita perlu memikirkan penyediaan jumlah cukup, terjangkau, aman, dan lain-lain itu tadi. Tahun 76 muncul skema pendampingan ketahanan pangan bagi negara berkembang. Indonesia dapat jatah ini, dapat bantuan ini. Kalau saya tidak salah ingat, itu proyek percontohannya kalau nggak salah, salah satunya itu di Boyolali waktu itu. Tuh. Kemudian kita mulai diperkenal pada 60-an akhir, kita mulai diperkenalkan dengan revolusi hijau dan lain-lain. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Indonesia mulai bisa menambah produksi, kemudian akhirnya kita bisa swasembada beras. Tapi itu sejarah ya. Sekarang kita mulai mikir, kita mulai karena jumlah penduduknya tambah banyak, lahan pertaniannya tidak bertambah, akhirnya sekarang kita sudah harus ngimpor beras lagi. Tuh. Kemudian pada awal 80-an muncul pendapat baru dari Amartya Sen. Jadi beliau ini berpikir persoalan dalam hal kelaparan selama ini tidak semata diakibatkan oleh kurangnya makanan, tetapi lebih karena tidak adanya akses orang miskin atas pangan. Jadi mulai awal 80-an muncul pemahaman bahwa produksinya itu sudah banyak. Tapi rakyat miskin mengakses produk itu kesulitan karena mereka tidak punya uang, kemudian tidak bisa menjangkau makanan itu. Nah, disinilah baru muncul kesadaran tentang pentingnya, sangat pentingnya memikirkan distribusi, sangat pentingnya memindah bahan makanan dari produsen ke konsumen. Tuh. Baik, tahun 70-an masyarakat dunia lebih berpikir bagaimana dunia mencukupi kebutuhan pangan, bagaimana negara mencukupi kebutuhan pangan. Tapi tahun 80-an mulai bergeser. Bukan lagi sebuah negara, tetapi bagaimana sebuah rumah tangga, bahkan seseorang mencukupi kebutuhan pangannya.
Itu pemikiran baru ini bergeseran dari eh, makro ke mikro, dari cara pandang melihat dunia dan negara menjadi melihat keluarga dan individu, itu mengubah lagi ketahanan pangan. Pada tahun 83 kita menggeser lagi nih. Tujuannya bukan lagi sekedar sebuah negara mencukupi kebutuhannya, tetapi semua orang pada saat kapanpun memiliki akses baik fisik maupun ekonomi terhadap pangan. Kemudian tahun 84 ada konferensi FAO, ini dipertegas lagi, menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk memperoleh pangan. Bukan setiap negara, tetapi setiap individu. Tuh. Mengapa kemudian muncul atau ada ketidaktahanan pangan? Ketidaktahanan pangan itu dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, kita lihat ketidaktahanan pangan kronis itu terkait dengan kemiskinan dan pendapatan. Jadi orang miskin, pendapatannya rendah, mereka tidak bisa mengakses makanan. Kemudian yang kedua, ketidaktahanan pangan sementara itu bisa terjadi karena bencana. Misalnya awalnya daerahnya bagus, subur, produksi pangannya melimpah, tetapi kemudian terkena banjir, longsor. Nah, itu ketidaktahanan pangan sementara. Atau bisa juga karena ekonominya rusak ataupun karena perang. Nah, karena muncul ini ada istilah ketidaktahanan kronis dan sementara, maka kemudian definisi ketahanan pangan sedikit berubah. Harus ada akses kepada setiap orang sepanjang waktu terhadap pangan yang mencukupi bagi hidup yang aktif dan sehat. Itu ya, ini sudah mirip dengan definisi di undang-undang kita kan. Tapi sekali lagi undang-undang kita mengakomodasi kepentingan ya, Dek, kepentingan kepercayaan agama budaya. Kemudian tahun 90-an, sebenarnya bukan 90-an ya, akhir 80-an dan awal-awal 90-an, itu terjadi kekeringan di Afrika. Kemudian seiring peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu gizi juga semakin berkembang, maka kemudian definisi ketahanan pangan memasukkan unsur keseimbangan gizi. Bukan hanya jumlah, itu loh. Tapi sebisa mungkin melibatkan gizi seimbang. Tuh. Dulu kan kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita mengenalnya gizi seimbang. Tahun 92 ada lagi konferensi internasional tentang gizi di Roma. Jadi kalau pertemuan-pertemuan tentang pangan atau gizi di dunia itu memang sangat sering di Roma. Karena kalau nggak salah FAO itu markasnya di Roma, Italia. Baik, di tahun 92 ini FAO menyepakati penghapusan kelaparan dan mengurangi segala bentuk kekurangan gizi. Akses terhadap gizi dan pangan yang cukup dan aman dianggap sebagai hak setiap manusia. Hak setiap manusia dan setiap pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi ini, kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Kemudian muncul lagi definisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tahun 92 ini di Roma tadi,
Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Tuh. Kemudian tahun 96 muncul lagi definisi baru. Dan ini yang kita adopsi di Undang-Undang Pangan tahun 96. Semua orang kapanpun memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat. Dan sejak tahun 90-an ini muncullah perhatian atau konsep baru yaitu food sovereignty, kedaulatan pangan. Kemudian pada akhir 90-an muncul Millennium Development Goals, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dunia. Cuma ternyata kok banyak yang tidak tercapai sehingga kemudian dilupakan ini Millennium Development Goals ini sepertinya. Kemudian tahun 2008 ada krisis pangan dunia karena gejolak dolar waktu itu. Jadi di Amerika banyak orang berhutang nggak bisa bayar, kemudian terjadi gejolak dolar, sehingga terjadi gejolak harga pangan dunia. Kemudian sekarang kita semakin sadar bahwa, maaf, bukan sekarang. Pada waktu itu ya setelah krisis itu, masyarakat dunia sadar bahwa pangannya tersedia, panenan melimpah, tetapi harga pangan itu terlalu tinggi untuk dapat diperoleh bagi sebagian besar populasi dunia. Nah, setelah itu kemudian mulai tuh produksi pangan mulai melambat peningkatannya, sementara jumlah penduduk dunia semakin besar. Sehingga sekarang kita tidak bisa menyebut panenan melimpah, gitu ya. Karena untuk masa sekarang ini, ya jumlah panen pangan mencukupi, tetapi tidak bisa kita sebut melimpah. Gitu. Nah, ini konsep kedaulatan pangan. Apa itu kedaulatan pangan? Hak negara, bangsa, dan individu untuk menentukan kebijakan dan sistem pangan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya mereka. Ketika sebuah negara itu potensi tanahnya sempit, seperti Singapura, maka ya mereka harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Otomatis hampir semua makanan di Singapura itu impor. Tapi ketika kondisinya seperti di Indonesia, lahannya luas, penduduknya banyak, maka ya orang Indonesia, maaf, pemerintah Indonesia harus menyesuaikan dengan potensi yang ada. Ya kalau kondisinya seperti Indonesia, ya jangan kemudian semuanya diimpor. Kita optimalkan dulu sumber daya kita. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan di Indonesia. Sebelum masuk kebijakan, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Monggo kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Baik. Di Indonesia ini, bertahun-tahun sejak kita merdeka, itu kita masih berpikir ketahanan pangan itu ya sama dengan ketersediaan pangan. Distribusi masih belum terpikirkan. Distribusi itu baru mulai terpikirkan mungkin sekitar tahun 70-an akhir. Distribusi di Indonesia mulai bergerak. Indonesia mengimpor banyak truk dari Jepang, kemudian distribusi barang menjadi lebih baik waktu itu. Nah, repotnya lagi di Indonesia ini, ukurannya memang lebih banyak
ke beras ya. Jadi bagaimana negara ini menyediakan beras, bagaimana mendistribusikan beras, dan bagaimana orang Indonesia memanfaatkan beras tersebut. Pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, fokus kebijakan pangan di Indonesia itu difokuskan pada swasembada beras. Sekarang pun kita juga masih ngotot mengejar swasembada beras. Sayangnya kadang-kadang kita kemudian melupakan yang lain. Kita karena ngejar beras, maka kemudian kita lupa bahwa kita punya ubi, kita punya sagu, kita punya jagung. Nah, pada masa Orde Lama itu ada dua kebijakan besar. Yang pertama adalah program kesejahteraan Kasimo dan sentra padi. Muncul yayasan-yayasan instansi yang kemudian bergerak di bidang penyediaan serta pengaturan beras di Indonesia. Pada program kesejahteraan Kasimo muncul yayasan bahan makanan dan yayasan urusan bahan makanan. Kemudian pada program sentra padi muncul yayasan badan pembelian padi. Kemudian ada program substitusi jagung serta pembentukan Bimas dan Panca Usaha Tani. Apakah ini berjalan dengan baik? Tidak berjalan dengan baik. Karena pada masa Orde Lama kita masih terlalu perhatian pemerintah itu masih terlalu tersita untuk stabilitas politik sehingga ekonomi itu belum terlalu terpikirkan. Kemudian terjadi masalah, harga pangan naik, muncul pemberontakan G30 SPKI itu, Orde Lama jatuh, muncullah Orde Baru. Pada masa transisi antara Orde Lama dengan Orde Baru, ada Komando Logistik Nasional. Nah, saya belum terlalu paham ini sebenarnya arahnya kemana ya. Mungkin ke distribusi bahan pokok mungkin ya. Kemudian ada Badan Urusan Logistik atau Bulog. Itu yang sekarang masih ada Bulog ini. Bulog ini yang kemudian oleh pemerintah Orde Baru disetting menjadi pengatur tunggal beras. Jadi semua urusan beras itu ada di Bulog. Gitu. Nah, dan ya sekarang memang sudah agak berubah ya, tetapi secara umum yang mengatur urusan beras di Indonesia sebagian besar juga masih Bulog. Nah, pemikiran atau paradigma yang dipergunakan oleh Orde Baru itu ada tiga. Yang pertama, kalau harga pangan naik, berarti barangnya sedikit. Itu. Kalau barangnya sedikit, berarti harus diperbanyak. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau harganya terjangkau, itu nanti akhirnya akan memberikan akses kepada semua orang. Jadi kalau harganya terjangkau, harganya murah, maka semua orang bisa mengakses. Ya kelihatannya bagus ya. Artinya pemerintah pengen harga pangan terjangkau. Tapi kalau kemudian dibuat disetting dalam kondisi harga yang rendah, maka petanilah yang akan dirugikan. Kemudian yang ketiga, produksi pangan dalam negeri yang cukup menjadi cara yang paling efektif untuk mencapai stabilitas harga pangan dalam negeri. Jadi, pemerintah Orde Baru itu menggenjot, mempush, mendorong supaya
Indonesia, petani-petani Indonesia memproduksi beras dalam jumlah yang besar karena mereka, pemerintah meyakini bahwa itulah cara paling efektif untuk mengendalikan harga beras. Nah, sayangnya karena pemerintah berambisi mendapatkan beras dalam jumlah sangat banyak, maka kemudian dipergunakan pupuk kimia, bibit unggul dari luar negeri, pestisida kimia, dan itu sebenarnya dalam jangka panjang akan merusak lingkungan. Kalau Anda masih ingat revolusi hijau itu kan seperti itu ya, menggunakan bibit unggul, menggunakan bahan kimia, memanfaatkan air sebanyak-banyaknya, tetapi melupakan kelestarian alam. Itu. Nah, selama Orde Baru ada tiga periode. Yang pertama swasembada beras. Kita ngejar swasembada beras. 69 sampai 79. Kemudian setelah produksi beras kita meningkat, mulai mencukupi, meskipun belum bisa swasembada penuh ya waktu itu, kita mengejar swasembada pangan. Bukan lagi beras, tapi kita harapkan banyak produk pangan, banyak bahan makanan yang bisa kita swasembada. Tapi ternyata kesulitan. Kemudian sih di tahun 89 kita kembali ke swasembada beras, mengejar kecukupan beras saja dulu. Gitu. Di awal-awal pemerintah Orde Baru 69 sampai 79, tugas Bulog dioptimalkan. Ya. Kemudian Bulog itu menyiapkan stok penyangga pangan, mengimpor gula dan gandum, mengadakan daging sampai mengimpor kacang kedelai. Selain itu, ini poin ketiga ini, muncul Serikat Tani. Jadi pemerintah mendorong petani untuk membuat organisasi, membuat kumpulan. Ada KUD dan lain-lain waktu itu, Koperasi Unit Desa kalau Anda masih ingat. Kemudian ini revolusi hijau ini yang tadi saya ceritakan, kita gunakan pupuk dengan masif, kita gunakan pestisida dengan masif, produksinya meningkat, tetapi lingkungannya menjadi rusak. Serta penetapan harga dasar untuk beberapa jenis biji-bijian. Kemudian di tahap berikutnya, begitu ini terasa, produksi beras sudah mulai meningkat, kita ngejar swasembada pangan. Tahun 84 kita dapat penghargaan dari FAO karena kita bisa membalik kenyataan bahwa awalnya tahun 60-an akhir kita itu pengimpor beras terbesar, tahun 84 kita bisa berswasembada beras. Tahun 89, setelah itu, jadi mulai 89, Bulog diubah fungsinya menjadi mengontrol harga beras. Bahkan tahun 97 itu beras dan gula pasir, gitu ya. Kayak minyak itu sudah tidak lagi diurusi Bulog, gandum tidak lagi diurusi Bulog. Gitu. Bahkan tahun 98, setelah reformasi, Bulog hanya mengurusi beras saja. Tapi sekarang sepertinya Bulog sudah dipikirkan untuk mulai kembali mengurusi beberapa bahan pokok. Tapi entah jadi entah tidak kita tunggu saja. Kayaknya sih nggak jadi. Tapi kita tunggu saja. Setelah pada tahun 97 kita kena krisis ekonomi. Harga pangan naik drastis. Jadi Presiden Soeharto turun, kemudian naik
Pak Habibie dari wakil presiden menjadi presiden. Sama ya, kebijakan swasembada beras itu terus dikejar. Sampai ke presiden sekarang, sampai ke Pak Jokowi itu masih dikejar. Kemudian pada masa Presiden Megawati, Bulog itu seperti dilepas gitu ya. Jadi awalnya Bulog itu betul-betul dikuasai oleh pemerintah, tapi kemudian diprivatisasi. Jadi seperti diubah menjadi badan usaha swasta, diberi kelonggaran lebih. Nah, jeleknya adalah kalau kelonggarannya terlalu berlebihan, nanti orientasinya jadi keuntungan, jadi ngejar profit. Tuh, nanti silakan dicari ya informasi tentang privatisasi Bulog di masa kepemimpinan Presiden Megawati. Kemudian malah di masa itu juga, itu swasembada beras ditegaskan sebagai strategi tunggal. Jadi memang pemerintah ngejarnya swasembada beras. Mungkin pemerintah sudah mulai realistis bahwa kita kesulitan kalau ngejar swasembada gula, swasembada kedelai, swasembada daging. Ketika presidennya Pak SBY itu diperluas. Pak SBY ngejar swasembada 5 komoditas pangan. Beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Sulit sekali ini bisa ngejar 5 ini. Sekarang pun kita kalaupun bisa berswasembada itu hanya beras. Itu pun kadang-kadang kita perlu ngimpor. Seperti sekarang kan harga beras naik, pemerintah akan mengimpor. Jagung pada masa tertentu kita bisa mencukupi, tapi kadang-kadang kita juga harus impor. Gula kita impor. Kedelai apalagi, daging sapi juga kan. Kemudian pada masa Pak Jokowi itu ada beberapa program, hmm, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita memang bisa berswasembada beras, tapi sekarang kita nggak bisa lagi berswasembada beras. Kita harus ngimpor lagi beras. Itu ya, ini programnya Pak Jokowi. Kemudian sekarang kita masuk ke ukuran ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan itu dari atas sampai bawah ya, dari global sampai individu. Indikatornya ada 6. Produksi itu ada ketersediaan, konsumsi, dan perdagangan. Tingkat produksi, ketersediaan, konsumsi, dan perdagangan. Rasio stok dan konsumsi. Jadi seberapa besar perbandingan antara stok dengan konsumsi, seberapa besar ketersediaan dengan konsumsi, keamanan pangan kita seperti apa, kemudian cadangan pangan masyarakat bagaimana, kemudian kemampuan untuk melakukan stok, gudangnya di mana, distribusinya bagaimana, itu seperti itu. Saya kira tidak usah. Jadi secara global itu ada beberapa ukuran ketahanan pangan. Ada GFSI yang dikembangkan oleh EIU. Nah, ini yang kita pakai ini sekarang. Sebagian ukuran ketahanan pangan kita menggunakan ini. Nanti kita lihat seperti apa. Pada tahun 2022 kemarin, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di level 60,2. Meningkat dari tahun 2021. Tetapi masih di bawah rata-rata global. Rata-rata global itu 62. Asia Pasifik rata-ratanya 63. Jadi ketahanan pangan kita itu sebenarnya kurang baik. Tapi tidak usah khawatir. Toh selama ini kita kan tidak kesulitan ya dapat beras, dapat sayur, dapat lauk gitu.
Kemudian ada lagi ukuran yang namanya indeks kelaparan global. Ini. Pada tahun 2022, kita itu ranking 77 dari 121 negara. Kurang baik, ya. Negara yang sebesar ini, penduduknya banyak, tanahnya subur, airnya melimpah. Kok bisa ranking 77? Ya. Ya, ini kan menunjukkan bahwa pembangunan pertanian kita memang sangat buruk sebenarnya. Tuh. Tapi kalau kita lihat poinnya 17,9 itu masuk di kelompok moderate. Artinya ya tengah-tengah lah. Tidak kemudian rentan, tetapi juga tidak kemudian memiliki ketahanan pangan yang sangat baik. Oh ya, pahami untuk Global Hunger Index ini, semakin rendah poinnya, semakin baik. Kalau kita lihat perkembangannya, dari 2007 sampai sekarang itu menurun Ini lagi skornya. jelas. Karena Tapi skornya udah menurun, naik ya gak, Pak? Aku berarti mesti. Aku sembuh. Eh? Angkat sih, aku sembuh kok. Nek, aku dihatin. kalau skornya menurun, ya berarti meningkat lah. Prestasi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di Indonesia, diawali oleh Badan Pusat Statistik, mereka mengembangkan indeks ketahanan pangan. Nah, sekarang indeks ketahanan pangan ini dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional. Kita lihat ini, kerangka konsepnya dulu. Ketika kita memikirkan indeks ketahanan pangan, maka ada tiga pilar yang perlu kita perhatikan. Ada ketersediaan, ada keterjangkauan, dan ada pemanfaatan. Itu ya, itu dulu. Nanti ada poin-poin tambahan. Di dalam ketersediaan itu ada produksi pangan domestik, ada stok, dan ada ekspor impor. Dalam keterjangkauan itu ada distribusi, ada stabilisasi, sistem logistik, manajemen stok, daya beli, akses. Kemudian dalam pemanfaatan ada pola konsumsi, penganeragaman, perbaikan gizi, dan keamanan serta mutu. Kalau ini semua terpenuhi dengan dukungan beberapa kriteria yang lain, itu nanti akan menghasilkan SDM yang sehat, aktif, dan produktif. Konsepnya begitu, konsepnya begitu. Meskipun pada saat kita menghitung indeks ketahanan pangan, itu tidak hanya ini yang menjadi pertimbangan. Nanti kita lihat ada 9 poin di situ. Oke, situasi pangan ini pernah kita bahas ya. Bagaimana negeri kita ini eh, produksi beras per hektarnya tidak naik, jadi cenderung stagnan. Terus kita pernah sementara jumlah penduduk semakin banyak, sehingga ya semakin lama itu semakin mepet antara produksi dengan konsumsinya. Sekarang kadang-kadang konsumsi lebih tinggi dari produksi, kadang-kadang lebih rendah daripada produksi. Kalau pas lebih rendah enggak masalah. Tapi kalau lebih tinggi konsumsinya berarti kita perlu mengimpor. Baik, IKP itu untuk apa? IKP itu digunakan untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan, mengukur kinerja daerah, dan merupakan alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Ini tadi sempat kita bahas. Indikatornya apa saja? Ada 9. Yang pertama adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. Maksudnya apa? Kita menggunakan standar konsumsi normatif itu 300 gram per kapita per hari. Untuk padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu.
Jadi dalam satu hari itu setidaknya setiap orang mengkonsumsi 300 gram. Karena ini rasio ya berarti perbandingan. Perbandingan konsumsi normatif ini 300 gram terhadap total produksinya. Tuh, jadi kalau kita misalnya penduduk kita 300 juta orang, kalikan saja ini dengan 300 juta, kemudian produksi kita berapa? Tuh. Kalau produksinya lebih banyak, alhamdulillah. Tapi kalau produksinya lebih sedikit, ya astagfirullah, berarti kita perlu mengimpor. Kemudian yang kedua, berapa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan? Eh, saya tidak tahu ini kayaknya di ekologi pangan ini kita tidak membahas kemiskinan ya. Tapi kalau di gizi itu ada satu pertemuan yang dibahas tentang kemiskinan. Jadi ukuran kemiskinan itu apa, kemudian nanti pengaruhnya terhadap permasalahan gizi itu apa. Kemudian yang ketiga, berapa persen rumah tangga di suatu daerah atau suatu negara Indonesia ini yang proporsi pengeluaran pangannya itu lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Jadi maksudnya begini, kalau seseorang sebuah keluarga penghasilannya 10 juta, 6,5 juta itu habis untuk makan, maka itulah pengeluaran pangan 65% terhadap total pengeluaran. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Total belanja sebulan 10 juta, 6,5 juta itu digunakan untuk makanan. Nah, itu maksudnya. Tuh. Kemudian berapa persen rumah tangga yang tidak ada listriknya? Berapa eh, berapa lama perempuan atau wanita di atas 15 tahun itu sekolah? Tuh. Terus berapa persen yang bisa mendapatkan air bersih? Kemudian rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup. 9 itu yang dipakai. Jauh lebih kompleks daripada yang digunakan di sini. Sebentar, saya tunjukkan. Ini. Ketahanan pangan dapat dilihat dari sisi akses, baik fisik maupun ekonomi. Akses fisik ditentukan oleh ketersediaan dan distribusi, akses ekonomi dipengaruhi oleh daya beli. Di tempat kita di Indonesia ada listrik, ada sekolah buat perempuan, ada akses air, ada harapan hidup. Jadi kita lebih kompleks. Saya juga tidak tahu kenapa kita menggunakan yang cukup kompleks. Tahun 2022 hasilnya seperti ini. Dulu pernah saya tunjukkan ya. Ada 5 kabupaten dengan skor terbaik. 3 kabupaten juara pertama, kedua, dan ketiga itu ada di Bali. Juara keempat itu Sukoharjo. Kampus UMS itu di Sukoharjo ya. Jadi harusnya namanya Universitas Muhammadiyah Sukoharjo. Kemudian juara kelimanya Wonogiri. Jadi Wonogiri itu sekalipun daerahnya itu agak kering, di musim kemarau itu kan agak sulit mendapatkan air di beberapa tempat, tapi ternyata skornya tinggi. Jadi di poin-poin yang lain, di unsur-unsur yang lain skornya tinggi Wonogiri. Kemudian kalau dari provinsi, juara satu Bali, juara dua Jawa Tengah, diikuti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta. Yang skornya jelek itu ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau di sini. Nah, dari situ apa yang perlu diprioritaskan? Pemerintah pusat harus memprioritaskan Indonesia Timur, jelas. Ya, membangun
infrastruktur pertanian yang baik di Indonesia Timur adalah sebuah kewajiban supaya bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik, misalnya Kepulauan Riau tadi, atau pulau-pulau terpencil, itu juga harus terpikirkan oleh pemerintah. Kemudian kabupaten yang punya masalah ketersediaan, akses air bersih, daya beli, dan stunting. Kemudian untuk kota-kota yang perlu dipikirkan adalah kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan, terutama dalam hal daya beli. Jadi areanya itu kota, tetapi penghasilan penduduknya rendah, sehingga daya belinya rendah. Kemudian kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan, karena pemahaman atau pengetahuan yang terbatas. Jadi meskipun kota, ternyata ada beberapa kota yang pemahaman atau pengetahuan warganya terbatas. Jadi pengetahuan tentang pangan dan gizi, pola asuh itu rendah, sehingga menyebabkan outcome-nya, status gizi warganya itu menjadi kurang baik. Nah, saya kira itu dari saya untuk ketahanan pangan. Mestinya ini 3 pertemuan, tetapi dipres jadi 1 pertemuan. Kita ringkas menjadi 1 pertemuan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada sedikit waktu sebelum azan. Belum, Ada? Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini saya rekam, saya record. Nanti seperti biasa, saya akan unggah di YouTube. Kalau ada yang pengen mendengarkan lagi, bisa buka YouTube. Kemudian kemarin ada yang nanya tentang spada. Nah, saya sampai hari ini tuh, jadi kuliah ekologi pangan itu sudah muncul gitu. Tapi kok saya masih punya beberapa hambatan di spada. Nanti mudah-mudahan minggu depan sudah teratasi. Nanti file kalau sudah jalan sepadanya akan saya share di Spada. Tapi kalau belum jalan ya berarti nanti saya titip lewat penanggung jawab kelas. Gitu ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semua yang kita pelajari bisa kita pahami dan juga nanti bisa kita pergunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.